Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudan, NIM 2019 A1H081. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang warga negara dan kewarganegaraan. Pengertian dari warga negara dan kewarganegaraan adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu, atau dengan kata lain, warga negara adalah warga suatu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan ikatan antara negara dan kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk Republik Indonesia. Kewarganegaraan adalah equal yang berhubungan dengan negara. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia atau WNI, yaitu yang pertama, setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing WNA atau sebaliknya. Yang keempat, anak yang dilahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang kelima, anak yang lahir dari tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinannya yang sah dan ayahnya itu seorang WNI. Yang keenam, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. Yang ketujuh, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Yang poin B, asas kewarganegaraan. Asas ini dibagi menjadi dua. Asas yang pertama yaitu asas Ius Soli atau Love of the Soli. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Ius Soli adalah penentuan status kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Jadi, seseorang dapat menjadi warga negara di mana dia dilahirkan. Contoh negara yang menganut asas kewarganegaraan ini yaitu negara Amerika Serikat, Brazil, Argentina, Bolivia, dan lain sebagainya. Yang kedua, asas Ius Sanguinis, Law of the Blood, penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau kewarganegaraan orang tuanya. Ius Sanguinis adalah asas kewarganegaraan yang berdasarkan darah atau keturunan. Asas ini menetapkan seseorang mendapat warga negara jika orang tuanya adalah warga negara suatu negara. Misalkan seseorang yang lahir di Indonesia namun orang tuanya memiliki kewarganegaraan dari negara lain, maka ia mendapat kewarganegaraan dari orang tuanya. Contoh negara yang menganut asas ini adalah negara Cina, Bulgaria, Belgia, Republik Ceko, Kroasia, dan lain sebagainya. Poin di C yaitu tentang cara memperoleh kewarganegaraan. Yang pertama itu unsur darah keturunan atau Ius Sanguinius. Dalam unsur ini, cara memperoleh suatu kewarganegaraan didasarkan pada kewarganegaraan orang tuanya.
Yang kedua itu unsur daerah tempat kelahiran atau ius soli. Pada unsur ini kewarganegaraan seseorang dapat ditentukan berdasarkan daerah tempat ia dilahirkan. Yang ketiga itu kewarganegaraan atau naturalisasi. Seseorang yang tidak memenuhi syarat kewarganegaraan ius soli dan ius sanguinis tetap bisa mendapatkan atau memperoleh kewarganegaraan, yaitu dengan kewarganegaraan atau naturalisasi. Syarat-syarat dan prosedur unsur ini di berbagai negara itu berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan kondisi dan situasi setiap negara itu berbeda. Jadi persyaratan itu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi negaranya. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia ada beberapa poin. Yang pertama, setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan ayah dan ibu WNI. 3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing atau WNA atau sebaliknya. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang kelima, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI. Selain itu, diakui pula sebagai WNI dibagi 4. Yang pertama, anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun, dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. Yang kedua, anak WNI yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan. Yang ketiga, anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia yang ayahnya atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yang keempat, anak WNA yang belum berusia 5 tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI. Di samping perolehan status kewarganegaraan seperti tersebut di atas, dimungkinkan pula peroleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses kewarganegaraan. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan telah tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sedikitnya 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut dapat menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia di hadapan pejabat yang berwenang, asalkan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.